Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Variantin Pamungkas dengan nomor NPM 1906310335 dari jurusan Administrasi Pajak 19A. Di sini saya akan membuat video tutorial pengisian e-faktur SPT PPN DM 111 guna untuk memenuhi nilai untuk ujian akhir semester mata pelajaran praktik pajak pertambahan nilai. Di sini sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Berikut soal dari UAS-nya untuk pengisian dari e-faktur PPNDM 111. Di sini PT Aneka Benang merupakan PKP yang menggunakan pedoman perhitungan kreditan pajak masukan atau DIM-PM. Maka kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi ISPT PPN khusus untuk PKP yang menggunakan prinsip dari DIMTax. Di sini saya sudah mendownload. Kita akan buka terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, sebelumnya jika kita ingin melakukan transaksi, maka kita harus mengkonekkan database terlebih dahulu. Kita klik program, terus klik koneksi database untuk memulai mengisi soal. Di sini database aksesnya ini yang aslinya. Nah, kita harus mencari dulu, browse database yang sudah kita copy sebelumnya dan kita rename di file C program file X86. Di sini saya masukkannya ke download SPT PPNDM. Lalu sudah saya masukkan juga ini UAS MDB. Lalu kita masukkan username-nya administrator dengan password 123. Kita klik OK. Lalu kita sudah bisa langsung untuk memasukkan transaksi-transaksi. Tapi sebelumnya kita juga harus mengisi profil wajib pajak yang sebelumnya saya sudah isi. Jadi kita bisa ubah kecuali dari NPWP-nya karena kita harus mengubah kode KPP terlebih dahulu kalau ingin mengubah NPWP. Di sini nama wajib pajaknya sesuai dengan soal adalah PT Aneka Benang. Lalu alamatnya Jalan Tulus Ikhlas nomor 6 Tangerang. Dikarenakan di soal tidak ada kode pos, telepon dan juga fax, maka kita hanya mengisi nomor telepon saja. Kota dan juga tanggal pengukuhan. Pada soal PT Aneka Benang ini dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan nomor KLU-nya 54321. Kita masukkan di nomor KLU di profil wajib pajak. Kita masukkan juga jenis usahanya yaitu industri garment. Dan ada juga pertanyaan di sini PKP-nya dikukuhkan berdasarkan peredaran usaha atau sebagai kegiatan usahanya. Dikarenakan pada soal PT Aneka Benang ini dikukuhkan sebagai PKP dikarenakan peredaran usahanya selama 3 tahun terakhir tidak melebihi dari 1,8 miliar, maka kita klik yang berdasarkan peredaran usaha. Di sini juga kita harus wajib mengisi dari profil wajib pajak yang ditandai dengan bintang. KLU-nya kita masukkan, lalu di sini penomoran fakturnya adalah otomatis. Dan penandatangan SPT-nya kita masukkan dengan nama masing-masing, jabatannya sebagai direktur utama. Lalu kita simpan untuk memulai. Dan profil wajib pajak juga bisa diubah lagi kalau misalkan ada kesalahan. Sebelum kita memasukkan transaksi kepada ISPT pajak pertambahan nilai tersebut, kita harus mengisi dulu nomor faktur dan juga lainnya.
kita bisa klik di sini di bagian menu tools, lalu klik referensi dan klik nomor faktur. Pada soal dijelaskan di sini nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 00020. Maka karena terakhir 20, maka awal dari transaksi ini adalah 21. Kita masukkan 21, lalu kita ubah. Lalu jika berhasil ada kata-kata dari nomor seri faktur berhasil diubah. Silang. Setelah itu kita akan masuk untuk menginput dari pajak keluaran, yaitu penyerahan dan penerimaan pembayaran atau pajak keluaran dari PKP tersebut. Transaksi yang pertama di tanggal 1 Juni 2020, PKP diserahkan sejumlah barang kepada PT Maju Serentak dengan NPWP sekian secara konsinyasi senilai 75 juta. Di saat yang sama, PT Maju Serentak juga melakukan pembayaran senilai 66 juta yang termasuk PPN yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei 2020. Pada transaksi ini, barang yang diserahkan secara konsinyasi berdasarkan pasal 1A UU nomor 42 tahun 2009, barang konsinyasi termasuk dari BKP. Maka kita masukkan sebagai pajak keluaran dari PKP. Pada transaksi ini yang dimasukkan hanya yang sebesar 75 juta dikarenakan untuk transaksi yang 66 juta ini, faktur pajaknya adalah pada bulan Mei. Maka kita tidak masukkan ke SPT bulan Juni. Kita masukkan ke faktur pajak keluaran. Jadi kita input data, klik pajak keluaran. Lalu kita klik di sini baru. Sebelumnya, sebelum kita memasukkan pajak keluarannya, kita masukkan dulu masa pajaknya sesuai dengan soal, yaitu bulan Juni tahun 2020. Setelah kita ubah, lalu kita klik baru. Di sini, karena PT Maju Serentak, kita kliknya detail transaksinya adalah kepada pihak yang bukan pemungut. Lalu dokumen transaksinya adalah faktur pajak yang normal. Lalu kita masukkan NPWP lawan transaksi. Sebenarnya untuk lawan transaksi kita juga bisa mengisinya terlebih dahulu di tools dan juga referensi ke lawan transaksi. Tapi kita juga bisa langsung mengisinya di pajak keluaran. Paste. Di sini nomor dokumennya sudah terisi otomatis dikarenakan sebelumnya kita sudah memasukkan nomor referensi dari nomor dokumen dan juga sudah kita klik di profil wajib pajak kita auto. Tanggal dokumennya adalah pada saat penyerahan, yaitu diserahkan sejumlah barang kepada PT Maju Serentak di tanggal 1 Juni 2020. DPP-nya kita masukkan itu sebesar 75 juta. Lalu kita klik simpan dan kita klik no. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Juni 2020, diterima pembayaran dari PT Benpayu dengan NPWP sekian atas penyerahan barang pada tanggal 6 Mei dan juga tanggal 12 Mei. Pada transaksi ini kita tidak bisa masukkan ke SPT masa Juni dikarenakan faktur pajak yang tertera di sini adalah pada tanggal 6 Mei, itu pada bulan Mei dan juga 12 Mei. Jadi kita lanjutkan ke transaksi nomor 3. Pada tanggal 12 Juni diserahkan kepada PT Suwanda dengan NPWP sekian yang merupakan PDKB yang berlokasi di kawasan industri
cetake sejumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. PT Sonda merupakan pabrikan garmen yang produknya diekspor ke Malaysia. Pada PDKB yaitu adalah perusahaan yang berada di kawasan berikat. Jadi di kawasan berikat maka PPN-nya itu tidak dipungut. Sini kita bisa masukkan detail transaksinya adalah kepada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dikarenakan dia berada di kawasan yang berikat. Faktur pajaknya normal. Lalu kita masukkan NPWP-nya. Lalu kita masukkan PT Suwanda. Nanti tidak ada, jadi kita skip. Kita klik untuk simpan. Lalu tanggal dokumennya adalah pada saat diserahkannya barang, yaitu pada tanggal 12 Juni. Karena 12 Juni ini diserahkan kepada PT Suwanda. Jadi kita klik tanggalnya pada tanggal 12 Juni 2020. DPP-nya adalah 80 juta. Masukkan. Dikarenakan PPN itu dipungut, jadi kita nolkan dari PPN-nya. Lalu kita klik simpan, klik no. Kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada transaksi nomor 4, itu pada tanggal 18 Juni diterima pembayaran dari KPPN Jakarta 1 atas penyerahan sejumlah barang kepada kantor Kementerian Sosial dengan investasi sekian dengan harga kontrak 88 juta termasuk PPN. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut adalah tertanggal 19 Mei 2020. Pada transaksi ini, jika perusahaan itu bertransaksi dengan pemungut atau bendaharawan, maka faktur pajak yang diterbitkan adalah pada saat tagihan disampaikan, yaitu pada tanggal 19 Mei. Karena kita akan memasukkan e-faktur pada bulan Juni, maka transaksi ini kita bisa lewati karena tadi dimasukkan. Selanjutnya pada transaksi nomor 5, pada tanggal 20 Juni diterima SSP dari bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang dengan NPP sekian yang merupakan setoran PPN dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta yang termasuk PPN pada tanggal 12 Mei. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 12 Mei. Di sini juga dilihat dikarenakan tahun transaksinya adalah bendaharawan, yaitu pemungut bendaharawan, maka faktur pajak yang diterbitkan adalah pada saat invoice atau tagihan disampaikan kepada lawan transaksi, yang pada ini adalah pada bulan Mei. Maka untuk transaksi ini di e-faktur atau ISPT PPN bulan Juni kita tidak masukkan dan kita bisa lewati untuk ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya, di transaksi nomor 6 pada tanggal 21 Juni, perusahaan menyampaikan tagihan kepada Bank Mandiri dengan NPP sekian atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 Juni dengan harga jual 900.000. Maka kita bisa masukkan kepada, karena PT Mandiri merupakan pemungut yang selain dari bendaharawan dikarenakan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Ini dokumen transaksinya normal. Lalu kita copy dari PT Mandiri NPP-nya. Kita bisa masukkan nama transaksinya itu PT Bank Mandiri. Alamatnya kita strip karena di soal tidak ada, tidak apa-apa.
Lalu tanggal dokumennya adalah pada saat penyerahan. Dikarenakan dia adalah pemungut selain dari bendaharawan, maka faktur pajak yang dibuat adalah atau dokumen dibuat pada saat penyerahan, itu tanggal 5 Juni 2020. Kita masukkan DPP-nya, itu di soal adalah 900.000. Lalu kita klik simpan dan kita klik no. Lalu kita klik baru lagi untuk memasukkan transaksi yang baru. Selanjutnya di transaksi nomor 7 disebutkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 perusahaan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemda Depok dengan FPP sekian atas penyerahan sebuah barang pada tanggal 5 April dengan harga jual 150 juta. Karena lawan transaksinya adalah Pemda Depok yang merupakan pemungut bendaharawan, maka tanggal dokumen yang dibuat adalah pada tanggal saat perusahaan menyampaikan tagihan atau invoice kepada lawan transaksi, yaitu pada tanggal 21 Juni. Maka transaksi ini kita bisa masukkan ke ISPT faktur PPNDM pada bulan Juni. Kita klik detail transaksinya adalah kepada pemungut bendaharawan, dikarenakan Pemda Depok adalah bendaharawan. Lalu kita masukkan NPWP-nya, kita copy. Untuk dokumen transaksinya adalah normal, jadi faktur pajak. Namanya transaksinya kita bisa copy dari Bendaharawan Depok. Nanti bisa kita strip karena tidak ada di soal. Kalau misalkan ada, kita bisa masukkan. Kita klik OK. Di sini nomor dokumennya sudah otomatis. Lalu tanggal dokumennya adalah pada saat menyampaikan tagihan, yaitu pada tanggal 21 Juni 2020, walaupun penyerahan barangnya adalah pada tanggal 5 April. 1 Juni 2020 kita masukkan. DPP-nya adalah 150 juta. Juta, terus kita klik simpan. Selanjutnya, transaksi nomor 8, pada tanggal 22 Juni, dia menjual mobil pickup yang dibeli sejak 2018, harga dengan 20 juta, kepada nama masing-masing, salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Sebelumnya mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, pada ini berarti adalah termasuk dari pasal 16D, yaitu penjualan dari BKP atau Aktiva yang tujuan semula itu tidak untuk dijual belikan. Dikarenakan mobil pickup itu bukan merupakan termasuk dari pasal 9 ayat 8 UU PPN seperti station wagon dan juga sedan, maka PPN-nya bisa dipungut atau dikenakan PPN. Pada ini kita akan masukkan di transaksi nomor 8 pada tanggal 22 Juni atas penjualan Aktiva yang pada tujuan semua itu tidak untuk diperjualbelikan. Kita masukkan detail transaksinya. Karena ini adalah penyerahan Aktiva sesuai dengan 16D UU PPN, maka kita klik pada titik transaksi 009. Dokumen transaksinya adalah faktur pajak. Lalu NPWP-nya dikarenakan pada soal di sini dibilang bahwa dia itu
itu adalah salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Maka kita masukkan 000 untuk NPWP. Lalu kita masukkan nama diri sendiri, nama masing-masing. Tanggal dokumennya adalah pada saat penjualan, yaitu pada tanggal 22 Juni 2020. DPP-nya adalah 20 juta sesuai dengan soal. Kita klik simpan, klik no, lalu kita input transaksi selanjutnya. Pada transaksi nomor 9, di tanggal 25 Juni 2020, diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana dengan NPWP sekian dan dibayar tunai sebesar 150 juta. Nah, kita langsung masukkan kepada data transaksi adalah 1 atau kepada pihak yang bukan pemegang PPN, dokumen transaksinya faktur pajak, maka kita langsung copy dari NPWP. Lalu kita masukkan nama perusahaan tersebut, yaitu PT Sukmana. Alamatnya tidak ada, jadi kita skip. Datanya berasal PAN. Jadi saya kepencet yes. Oke. Dikarenakan tadi salah pencet, maka kita masukkan ulang. Tanggal dokumennya pada tanggal 25 Juni 2020. DPP-nya adalah 150 juta. Kita klik simpan, kita klik no. Lalu kita klik baru lagi untuk memasukkan transaksi selanjutnya. Pada transaksi nomor 10, tanggal 26 Juni 2020, perusahaan menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir senilai 22 juta. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Pada transaksi ini, perusahaan termasuk penyerahan secara pemberian cuma-cuma termasuk dari pasal 1A UU nomor 42 tahun 2009. Huruf D yaitu atas pemberian cuma-cuma. Nah, kita masukkan DPP atau dasar pengenaan pajaknya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah dikurangi dulu dengan laba kotor. Karena ini 22 juta, maka DPP-nya adalah 22 juta dikali 100 bagi 110. Jadi kita mengeluarkan laba kotor sebesar 10%. Jadi yang kita masukkan hanyalah 20 juta. Pada pajak yang penilai lain, lalu dokumen transaksi faktur pajak dikarenakan tidak ada NPWP, kita nolkan. Nama lawan transaksinya kita copy. Tanggal dokumennya adalah pada saat dia menyumbangkan, yaitu pada tanggal 26 Juni 2020. DPP-nya adalah 20 juta
Itu 22 juta dikali 100 dibagi 110 untuk mengeluarkan laba kotornya. Kita klik simpan, kita klik no. Itu adalah transaksi dari pajak keluaran. Selanjutnya kita akan mengisi dari pajak masukan. Tapi di sini karena PKP-nya adalah termasuk dari Bintax, maka pajak masukan pada transaksi tersebut tidak dimasukkan dikarenakan PKP dengan prinsip Bintax, PM-nya adalah 70% dari PK. Maka kita hanya masukkan seperti nota retur dan sebagainya. Ternyata pada nomor 5 ini, tanggal 29 Juni 2020, terdapat nota retur. Itu mengirim kembali dengan nota retur nomor sekian, tanggal 29 Juni, sejumlah tekstil pelapis kepada PT Pelangi dengan NPP sekian juga, dengan harga jual 30 juta, yang merupakan bagian dari penyerahan pada tanggal 2 April. Kita masukkan di ISPT-nya, klik input data di menu input data, lalu kita klik daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Ini kita ubah juga dulu, masanya itu Juni 2020, lalu kita klik baru, NPWP-nya kita masukkan sesuai dengan soal, nama lawan transaksinya kita masukkan yaitu PT Pelangi. Ya, ada alamat dari strip. Kita klik simpan. Nomor dokumennya adalah ANR 44620. Tapi ini kita pas tidak ada nomor seri di sini di soalnya, jadi kita lalu tanggal dokumennya itu adalah pada tanggal 29 Juni 2020. DPP-nya adalah 30 juta. Kita masukkan 30 juta. Jadi otomatis menjadi minus atau kurang. Kita klik simpan di sini. Setelah kita memasukkan semua transaksi-transaksi ke pajak keluaran dan juga jika ada retur kita masukkan ke daftar retur atau pengembalian, saat ini kita akan membuat SPT. Tapi di sini kalau kita klik SPT di sini belum bisa diklik karena kita belum buat SPT terlebih dahulu. Jadi caranya kita klik menu input data, lalu kita klik paling akhir buat SPT PPN 111 DM. Setelah kita klik, kita masukkan SPT yang kita mau buat, yaitu pada masa pajak Juni, tahun pajaknya 2020. Terdapat lampiran A sebesar 7 dan juga R-nya 1, yaitu retur. Nah, klik buat SPT dan SPT berhasil dibuat. Setelah kita buat SPT, kita klik ke setting, lalu klik setting SPT PPN 11 DM. Sudah tertera di sini SPT Juni 2020, lalu kita klik buka, kita klik untuk dilihat atau diedit. Lalu lampirannya bisa kita lihat di sini sebesar 495.900 dengan PPN sekian. Dan juga lampiran returnya sebesar 30 juta.
Lalu kita lengkapi SPT induknya. Penyerahan barangnya adalah tadi di lampiran A yang di sini kita lihat. Itu 495.900.000. Masukkan 495.900. Bagian 2E-nya di sini dilihat bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan itu 70% dari jumlah keseluruhan PK atau pajak keluaran. Di soal tidak ada kompensasi dari masa pajak sebelumnya, jadi kita bisa lewati. Lalu di sini terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp14.877.000. Jadi pada bagian 2 F sampai 1-nya kita harus membuat SP agar ISPT bisa dilaporkan. Kode jenisnya itu adalah setoran masa PPN dalam negeri, lalu NPM-nya kita bisa tulis gabungan dari angka dan juga huruf. Jumlah pembayarannya tadi Rp14.877.000. Tanggal setornya adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya, paling lama. Klik simpan. Dan SPP sudah bisa dimasukkan. Selanjutnya kita ke bagian 3, sampai 4. Di sini ada PPN terutang atas kegiatan pembangunan membangun sendiri. Pada soal dijelaskan bahwa selama masa pajak Juni 2020, perusahaan itu telah membelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 390 meter persegi, termasuk dengan harga perolehan tanah sebesar 320 juta. Nah, untuk PPN kegiatan membangun sendiri, minimal luas yang wajib untuk membayar PPN membangun sendiri itu adalah 200 meter persegi. Dikarenakan perusahaan itu membangun 350 meter, maka PPN kegiatan membangun sendiri perusahaan wajib untuk membayarnya. Di sini kita cari dulu DPP-nya. DPP-nya adalah 820 juta. Kita kurangi dulu dengan harga perolehan tanah karena tidak termasuk dari DPP PPN membangun sendiri. Itu 500 juta. Nah, DPP-nya adalah 20% dari jumlah yang dibayarkan selain dari harga perolehan tanah. Jadi kita kali 20%. Maka DPP-nya adalah 100 juta. Lagi. Rp100 juta. Kita masukkan di sini. NTPN-nya adalah gabungan dari huruf dan angka. Jumlah pembayarannya adalah PPN itu 100 juta dikali dengan 10%, itu 10 juta. Tanggal disetornya adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya itu 15 Juli. Nah, 14 Juli saja, kita klik simpan. SSP berhasil disimpan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian 5. Ini adalah SSP yang kita checklist untuk kelengkapan SPT-nya.
sini ada tempat itu di Tangerang sesuai dengan soal di mana PKP berada. Batas lapor adalah maksimal akhir bulan tanggal akhir bulan berikutnya, yaitu 31 Juli. Di sini kita klik 30 Juli saja, kita klik simpan, kita berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk mencetak, kita bisa ke menu SPT, lalu kita klik cetak SPT. Di sini tertera dari masa pajak Juni 2020, SPT induk, lampiran A dan juga R. Kita klik cetak di sini. Membutuhkan waktu untuk mencetak. Berikut lampiran yang sudah bisa dicetak. Dan juga kita bisa save di file. Berikut pengerjaan dari soal UAS untuk pengerjaan memenuhi nilai dari ujian akhir semester. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik untuk mata pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.